kami akan membahas mengenai education and economic development. Tapi sebelumnya saya akan membahas mengenai pentingnya pendidikan dalam ekonomi berkembang. Saya akan membuka subtopik ini dengan kutipan, yaitu if you plan for a year then plan a rise, if you plan for 10 years then plan a tree, but if you plan for 100 years then educate children. Kutipan ini muncul sekitar 7 atau 6 abad sebelum Masehi di Cina. Yang membuat kutipan ini unik adalah bahwa ternyata manusia jauh sebelum revolusi dari lahir, manusia telah menyadari pentingnya pendidikan. Seperti yang Plato pernah tulis, jika manusia mengabaikan pendidikan, dia akan lumpuh seumur hidupnya. Pemenang Nobel Theodore Schultz pernah berargumen bahwa pendidikan bisa dijadikan suatu investasi. Kemudian Gary Becker yang menjadikannya teori of human capital. Singkatnya, teori of human capital membuktikan bahwa pendidikan itu menghasilkan hasil investasi yang bagus dalam faktor pendapatan. Manusia tidak lagi dianggap sebagai sumber daya pasif yang monoton, tapi menjadi sumber daya yang aktif, berkembang, dan menambah nilainya bila dimanfaatkan dengan baik. Seperti yang World Bank sering katakan, bahwa pendapatan penambahan 1 tahun lagi di sekolah bisa menghasilkan return investment lebih dari 10% di beberapa negara. Ini adalah investasi yang lebih baik dibandingkan pilihan investasi manusia lain. World Bank juga beranggapan nilai dari human capital secara global berada di sekitar 62% kekayaan dunia. Ini adalah 4 kali jumlah nilai yang modal dihasilkan dan 15 kali jumlah komoditas natural. Terus kenapa negara berkembang sangat membutuhkan pendidikan? Tidak ada penetapan resmi secara internasional artinya daripada negara berkembang, tapi secara umum dikenal dengan negara dengan pendapatan kapita antara $1.000 hingga $14.000. Masalah umum negara berkembang adalah middle income trap. Middle income trap adalah suatu kondisi di mana negara berkembang mendapati kesulitan untuk meningkatkan GDP mereka. Dikarenakan kenaikan wage terus-menerus dapat menciptakan paradoks sendiri. Salah satu hal yang paling sering menjadi solusi middle income trap adalah inovasi teknologi. Inovasi yang seperti kita tahu dihasilkan oleh pendidikan. Pendidikan adalah kunci daripada inovasi itu sendiri. Karena itulah pendidikan memiliki peran penting dalam negara berkembang. The contribution of education is very influential on economic development. This contribution can be achieved through increased work skill and productivity. Rapid economic growth in Asian countries and progressive change in production towards high technology industries and services have resulted in increased income from the productive business world due to skilled and educated human resources. So as we can see, the increase in income due to increased productivity will affect to economic growth. Human capital. Jadi secara umum pengertian human capital adalah modal intelektual yang bersifat seperti pengetahuan, skill, keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi human capital ini merupakan suatu modal dari manusia untuk memiliki suatu kualitas kerja yang baik. Lalu human capital memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kualitas manusia yang semakin baik akan berpengaruh terhadap semakin tingginya efisiensi dan produktivitas suatu negara, sehingga dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. GDP oversimplified. GDP pada dasarnya adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu negara. Singkat cerita, GDP menjadi salah satu metode penghitungan pendapatan nasional. GDP dapat dihitung atau diukur melalui 3 pendekatan atau 3 cara. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan yang terakhir pendekatan pengeluaran. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita meningkatkan GDP kita dan majukan negara. Salah satunya adalah melalui investasi di bidang pendidikan, di mana hal tersebut tentu akan berdampak langsung pada human resources atau human capital yang dimiliki oleh negara. What's the correlation? Apa hubungan dari high level education, human capital di sini dengan high GDP per kapita? Apakah ada korelasinya? Di sini saya akan menampilkan data dari Indeks Pertumbuhan Pendidikan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia ada di posisi ke-7 dengan nilai indeks pendidikan 0,622, sedangkan Singapura di posisi pertama dengan nilai 0,832. Kemudian kita melihat data dari GDP per kapita negara Asia Tenggara. Di sini Singapura berada di posisi pertama dengan 64.581 dengan nilai indeks pendidikan 0,832, sedangkan Indonesia berada di posisi kelima dengan GDP 3.893 dengan indeks pendidikan 0,622. Di sini membuktikan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi terhadap GDP negara-negara. Bagaimana prosesnya? Di sini adalah meningkatnya pendidikan atau human capital akan meningkatkan produktivitas suatu penduduk negara, kemudian akan meningkatkan ekonomi negara secara keseluruhan, dan kemudian akan meningkatkan gross domestic product per kapita. Jadi di sini kesimpulannya adalah high level education atau pembangunan dan human capital pembangunan manusia sangat berpengaruh kepada
GDP per kapita, tingginya GDP per kapita.